Welcome to YouTube Manambela. Hehe. Episode yang kesekian kalinya di Mana Kau Pilih Berguru pada Ahlinya. Di episode ini judulnya gue kasih kayak gitu. Berguru pada ahlinya. Ada fakta, ada kebenaran apa tentang hal ini, gue langsung mulai aja. Kalau ngomongin berguru, artinya apa ya? Ada sesuatu yang kita ingin dapat tentang ilmu. Nah, kalau ngomongin ilmu, gak cuma ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tapi contoh-contoh pertama yang pengen gue kasih nih buat kita semua adalah sebenarnya apa yang gue suka gitu. Ini contoh-contoh aja, contoh-contoh fakta tentang bahasan kita kali ini. Yang pertama kayak gini, berguru persamaan katanya tuh belajar sesuatu gitu. Misalnya, contoh pertama, sepak bola. Gue suka sepak bola. Sepak bola itu bisa pada awalnya berdasarkan hobi. Tapi yang namanya sepak bola ternyata seperti yang kita tahu, ada pendidikannya juga. Ada sekolahnya juga. Ada akademinya juga. Nih, yang pengen gue kasih contoh adalah skala dunia aja. Tentang belajar sepak bola, ada yang namanya akademi sepak bola terbaik di dunia. Ada banyak, tapi contoh pertama yang pengen gue kasih tahu nih, kita tahu satu klub di Belanda namanya Ajax Amsterdam. Dia punya akademi sepak bola dari dulu tuh the best, salah satu the best. Mungkin sampai hari ini juga the best, tapi saingannya udah banyak. Namanya Ajax Youth Academy. Jebolannya tuh kalau yang suka bola pasti tahu. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, Christian Eriksen yang sekarang main di Inter Milan. Wow, luar biasa. Terus ada La Masia. Buat penggemarnya Barcelona nih. Ini akademi sepak bolanya Barcelona. La Masia namanya. Jebolannya Lionel Messi, Javi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Luis Milla yang pernah jadi pelatih timnas Indonesia, itu jebolannya La Masia. Ada banyak sih sebenarnya, tapi gue sebutin beberapa aja ya kan. Terus kalau ngomongin masih akademi sepak bola, Manchester United juga banyak jebolan yang keren-keren. Nama akademi mereka MU Reserves and Academy. Jebolannya David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Paul Pogba, dan Marcus Rashford yang jadi andalan MU saat ini. Itu kalau ngomongin sepak bola, akademi sepak bola, ada pendidikannya. Kalau pengen sekedar hobi, mau meniti karir, ya itu contoh-contohnya. Berguru pada ahlinya, ya kan? Kalau musik, ada yang namanya gini, sumber informasi yang gue dapet. Musik pun, ya ada yang otodidak, dan ada sekolahnya juga pastinya. Yang terkenal di dunia, gue ambil beberapa contohnya nih. Yang pertama ada namanya The Juilliard School, ya kan? Itu ada di Amerika kalau nggak salah. Coba tulis di kolom komen kalau gue salah. Juilliard School tuh di Amerika gitu. Nah, kenapa disebut dia salah satu terbaik? Dari ribuan peserta yang daftar di sekolah musik ini, yang diambil cuma 8%. Itu sumber informasi yang gue dapat. Artinya kan itu jadi indikasi banget ya teman-teman. Satu sekolahan, kalau yang dari banyak yang daftar terus yang diambil cuma dikit, ya itu indikasi bahwa sekolah itu bagus lah. Gitu kan. Yang kedua, ada namanya Royal Academy of Music. Itu ada di Inggris. Salah satu alumninya adalah Elton John. Nah, itu legenda musik dunia juga tuh, Elton John, ya kan? Terus kalau ngomongin bidang akademis secara skala umum gitu, maksudnya ya secara global gitu kan. Contoh ada disebut institut, ada disebut apalagi college, ini universitas. Universitas yang secara umum dalam bidang akademis banyak jurusan, banyak fakultas dan lain sebagainya. Apa sih yang terbaik di dunia? Gue sengaja yang ngomongin skala dunia lah gitu kan, buat contoh kita kali ini tentang berguru pada ahlinya. Kita pasti sering banget dengar Harvard, walaupun sampai hari ini nih bukan Harvard yang nomor 1, tapi dia masih yang terbaik gitu kan. Sarana prasarana terbaik di Harvard tuh yang terkenal. Kurikulum dan proses belajarnya pasti yang terbaik gitu. Dan fakta yang menarik yang gue temui waktu gue cari, ya kan gue jadi sambil belajar juga nih waktu cari sumber informasi. Ternyata Harvard tuh punya salah satu kampus yang
punya perpustakaan yang super lengkap. Bayangin, perpustakaannya aja 9 lantai. Dan mereka punya buku cetak, ada 15 juta judul buku, dan buku digital ada 18 juta judul buku. Kalau buku di perpustakaan aja sebanyak itu, gak heran kalau mereka salah satu yang terbaik. Terus kalau di Inggris, salah satu yang terbaik di dunia juga, Oxford University. Kenapa mereka terbaik? Ini contoh salah satunya yang mereka punya. Mereka punya 1000 program pendidikan per tahun. Gue ngebayanginnya aja udah males. Itu contoh yang gue kasih untuk fakta tentang bahasan kita berguru pada ahlinya. Berguru mau belajar sepak bola, ada akademi dunia yang luar biasa. Belajar musik, belajar di universitas terbaik di dunia, itu kan contoh-contoh aja yang gue kasih, gitu kan. Tapi yang selanjutnya, fakta yang pengen gue kasih, ada satu orang yang terbukti memang pinter banget dalam bidang akademis dan disebut ilmuwan. Ini contoh dari banyak orang pintar di dunia ini. Kalau kita tahu kan ya pastinya Albert Einstein dan lain sebagainya, penemu-penemu zaman dulu. Tapi gue mau bahas satu orang ini aja untuk nanti gue masuk ke kebenaran. Dalam ranah kebenaran nih bakalan bisa nyambung banget. Kalau teman-teman pernah dengar namanya, kalau nggak salah, tunggu gue cek dulu nih, Stephen Hawking. Ya, pernah dengar nggak? Stephen Hawking. Dia dikasih julukan Little Einstein, saking pinternya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri kenapa dia disebut Little Einstein, pinternya dalam segi apa. Pokoknya ilmuwan lah, orang pinter, orang jenius. Tapi ada hal yang dia sampaikan, dia bikin pernyataan kayak gini di satu kesempatan. Ini orang yang kalau emang udah hidupnya udah science, hidupnya, seluruh hidupnya judulnya science gitu. Dan dia bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak ada. Dia bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak ada. Pastinya dari awal dia berguru, punya guru-guru yang luar biasa untuk ngajar dia, sampai di akhirnya berproses dan dia jenius. Tapi sampai akhir hidupnya dia bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak ada. Padahal kebenaran bilang gini teman-teman. Yohanes 13 ayat 13 sampai 20. Agak panjang, tapi mari kita simak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Garis bawah itu teman-teman. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bicara tentang berguru pada ahlinya, kita semua bisa memilih untuk belajar keras dengan apa yang kita suka dan lain sebagainya. Seperti contoh-contoh di awal tadi yang gue kasih gitu, beberapa aja. Ya kan, suka sepak bola bisa dipelajari, ikut akademi yang terbaik gitu kan, belajar musik, belajar di universitas terbaik gitu. Sengaja gue kasih contoh-contoh terbaik, the best di dunia gitu. Tapi fakta terakhir yang pengen gue tahu, ada satu orang namanya Stephen Hawking. Dia orang yang jenius banget, tapi di akhir hidupnya dia bilang bahwa Tuhan itu gak ada. Padahal kebenaran di Yohanes 13 ayat 13-20 bilang, dialah Tuhan, dialah teladan kita, dialah guru agung kita, namanya Yesus. 3,5 tahun Tuhan Yesus berkarya di bumi sebagai guru agung, ya kan, salah satu
statusnya atau salah satu sebutannya ya, perannya Tuhan Yesus gitu. Banyak sebutannya. Dia Tuhan yang pasti. Tapi satu hal yang dia kasih yang luar biasa adalah teladan. Setiap hal yang dilakukan itu dia ngajar kita, ngajar murid-muridnya pada awalnya, ke-12 muridnya itu, ya kan? Walaupun ada satu orang, ya kan, kita tahu udah berguru pada ahlinya, ahli dari segala ahli, yaitu Tuhan Yesus. Ada tetap ada satu yang berkhianat gitu. Yuk kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita yang terus mengejar yang terbaik dalam hidup kita, boleh banget. Gak ada yang ngelarang sama sekali untuk belajar, untuk berguru, untuk mempelajari apa yang kita mau secara serius, secara fokus. Tapi kebenaran bilang, jadikan ini dasar buat kita teman-teman, bahwa Tuhan Yesus adalah guru agung kita satu-satunya. Terlebih dahulu kita harus belajar dan berguru pada ahli dari segala ahli, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan sebagai manual buku kita. Dan waktu kita melakukan segala sesuatu, ya kan, dalam hidup kita, mempelajari segala sesuatu, kita akhirnya gak hilang arah. Seperti Stephen Hawking. Gue gak tahu biografi lengkap dari Stephen Hawking. Mungkin awalnya dia percaya Tuhan, terus dia karena belajar tentang sains dia akhirnya gak percaya Tuhan dan bilang Tuhan gak ada. Gue gak tahu. Kita bisa cari tahu sendiri. Tapi ini poin utama yang pengen gue kasih buat kita semua adalah, mari terus memandang Tuhan Yesus yang adalah guru agung kita, ahli dari segala ahli. Belajar pada Tuhan Yesus, mengenal dia lebih dalam, ya bahasanya bisa berguru padanya, sehingga yang lain yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu akan Tuhan sempurnakan, dan kemuliaan hanya bagi dia. Gue berharap renungan singkat di episode kali ini tentang berguru pada ahlinya bisa memberkati kita semua. Jangan pernah lepaskan Tuhan, karena dia adalah guru dari segala guru, guru agung kita. Kita harus submit, tunduk, hormat kepadanya, dan terus melekat sama Tuhan. Ada fakta, ada kebenaran, mari kita terus. Jangan pernah capek untuk belajar dan melakukan apa yang Tuhan mau aja. Teman-teman bisa tulis di kolom komen apapun yang pengen teman-teman tulis. Bisa kasih like, bisa kasih subscribe. Ketemu lagi di lain waktu dengan bahasan-bahasan yang lebih bisa memberkati kita lagi. God bless you.